Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fuji Wahyu Anggraini dengan NPM 2401010020. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul metabolisme sel. Selamat menonton. Pada slide pertama, ada menu utama yang berisikan tujuan pembelajaran pada kali ini, materi yang akan saya jelaskan nantinya, dan latihan soal untuk mengasah pengetahuan teman-teman sekalian. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan prinsip metabolisme, peserta didik mampu menjelaskan katabolisme dan anabolisme, dan peserta didik mampu menjelaskan proses fotosintesis, baik pada reaksi gelap maupun reaksi terang. Materi pertama, kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses metabolisme di mana molekul kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Contohnya nih, seperti membongkar sebuah bangunan besar menjadi batu bata. Kemudian, batu bata kecil dapat digunakan untuk membangun struktur yang baru. Fungsi dari sebuah katabolisme yaitu untuk menghasilkan energi, memperoleh bahan baku untuk biosintesis. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi sebuah proses katabolisme? Yang pertama ada hormon. Hormon seperti insulin dan glukagon untuk mengatur katabolisme. Kemudian ada nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup sangat penting untuk proses katabolisme. Dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat meningkatkan laju sebuah katabolisme. Proses katabolisme dapat terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses metabolisme di mana sel memecah molekul organik seperti glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Pada respirasi aerob ini membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Proses respirasi aerob terbagi menjadi 4. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat rantai transport elektron. Pada slide ini kita akan membahas tentang glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Persamaan reaksi glikolisis yaitu glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 NAD menjadi 2 asam pirufat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Proses ini terjadi di sitosol. Tahapan kedua pada respirasi aerob ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di mitokondria pada sel eukariotik dan di sitosol pada sel prokariotik. Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat ditambah koenzim A berubah menjadi asetil-CoA ditambah CO2. Tahapan dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahapan respirasi aerob yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini disebut juga sebagai siklus asam sultrat. Siklus Krebs berlangsung di mitokondria pada kelompok eukariotik, sedangkan pada kelompok prokariotik berlangsung di sitoplasma.
Dari reaksi siklus Krebs dihasilkan 4 CO2 ditambah 2 ATP ditambah 6 NADH ditambah 2 FADH2. Tahapan terakhir dari respirasi aerob adalah rantai transfer elektron, di mana sebagian besar energi yang dihasilkan dari pemecahan molekul makanan diubah menjadi ATP. Proses ini terjadi di membran dalam mitokondria. Transfer elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Proses katabolisme yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses metabolisme di mana sel memecah molekul organik untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen atau tanpa bantuan dari oksigen sebagai akseptor elektron terakhirnya. Berbeda dengan respirasi aerob yang sangat efisien, respirasi anaerob menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob terjadi dua proses fermentasi. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Angka reaksinya ada dua. Yang pertama, pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetildehid. Yang kedua, reaksi reduksi asetildehid oleh NADH menjadi etanol. NAD+ yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah 2 etanol ditambah 2 ATP ditambah 2 CO2. Respirasi anaerob yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Hasil akhir dari fermentasi asam laktat adalah 2 asam laktat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Materi kedua pada metabolisme sel ada anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Bayangkan seperti membangun sebuah rumah dari batu bata. Batu bata kita bayangkan sebagai molekul sederhana disusun menjadi dinding, atap, dan ruangan. Kita bayangkan sebagai molekul kompleks yang membentuk sebuah rumah atau organisme. Proses anabolisme yang pertama ada kemosintesis. Kemosintesis adalah proses biologis di mana organisme menggunakan energi kimia dari reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi dan menyintesis bahan organik. Berbeda dengan fotosintesis yang menggunakan energi cahaya matahari, kemosintesis memanfaatkan energi kimia. Tahapan anabolisme yang kedua ada fotosintesis. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat organik, karboksida, dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid, yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Pada fotosintesis terjadi dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada slide ini kita akan membahas reaksi terang. Reaksi terang memiliki ciri khas butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Tahapan reaksi terang terjadi di dalam kloroplas, khususnya pada struktur yang disebut tilakoid. Energi cahaya matahari ditangkap oleh pigmen klorofil yang terdapat pada tilakoid.
kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Yang kedua ada reaksi gelap. Ciri khas dari reaksi gelap yaitu tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia, hasil dari reaksi gelap itu cukup terang. Meskipun namanya reaksi gelap, tetapi reaksi ini sebenarnya bisa terjadi baik di siang hari maupun di malam hari. Reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas, menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2 untuk mengubah karbon dioksida CO2 menjadi glukosa. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi reaksi gelap? Jadi faktor yang mempengaruhi reaksi gelap itu ada 3. Yang pertama konsentrasi CO2. Semakin tinggi konsentrasi CO2, semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua ada suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk aktivitas enzim dalam siklus Kelvin. Yang ketiga ada ketersediaan ATP dan NADPH. Produk dari reaksi terang ini sangat penting untuk reaksi gelap. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di tilakoid. Pada reaksi terang ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP, dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2 dan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2. Pada reaksi ini terbentuk glukosa, dan semua proses ini terjadi di kloroplas. Agar memahami materi metabolisme sel ini lebih mendalam, kita masuk ke latihan soal. Silakan teman-teman selesaikan soal-soal berikut ini untuk mengasah pengetahuan teman-teman sekalian. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini tentang metabolisme sel. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan sampai jumpa.